Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah keperawatan dasar. Pada kesempatan kali ini, saya Iwan Purnawan akan menyampaikan materi pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman, yaitu konsep nyeri. Pokok materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah konsep nyeri, faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri, dan manajemen nyeri. Pertama, apa yang dimaksud dengan nyeri? Menurut McCaffrey tahun 68, dia mendefinisikan bahwa nyeri sebagai apapun yang dikatakan orang yang mengalami nyeri tersebut, kapan saja dia mengatakan hal tersebut. Definisi ini menekankan bahwa nyeri merupakan pengalaman subjektif. Subjektif itu artinya bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan nyeri ini tidak disertai dengan ukuran objektif, karena frame-nya tadi bahwa setiap orang memiliki ukuran sendiri-sendiri, sehingga bisa jadi sumber nyerinya sama, tapi persepsi orang bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa nyeri itu ditentukan oleh pasien, bukan oleh dokter atau petugas kesehatan lain, misalnya perawat. Kemudian, International Association for the Study of Pain atau IASP menyatakan bahwa nyeri merupakan sensasi ketidaknyamanan dan pengalaman emosi. Ingat ya, pengalaman emosi. Artinya kondisi emosional sangat mempengaruhi persepsi sebuah nyeri. Nah, jadi sensasi ketidaknyamanan dan pengalaman emosi yang berhubungan dengan kerusakan jaringan, baik yang potensial itu artinya belum mengalami kerusakan, maupun aktual, artinya memang di dalam tubuhnya sudah mengalami kerusakan. Dengan demikian, seseorang bisa mengalami nyeri meskipun di dalam tubuhnya tidak mengalami kerusakan apapun. Namun karena dia mempersepsikan, maka nyeri pun akan dia rasakan. Nah, dari sini maka dapat ditarik kesimpulan juga bahwa pernyataan atau keluhan pasien tentang nyeri merupakan alat yang paling akurat dalam menentukan nyeri. Sehingga dalam diagnosa keperawatan pun kita tidak bisa menegakkan diagnosa nyeri meskipun ada potensi seseorang untuk mengalami nyeri jika tidak ada laporan nyeri dari pasien secara langsung. Nyeri sendiri terdiri dari beberapa komponen, karena nyeri ini merupakan keluhan multidimensi. Artinya nyeri ini meliputi dimensi sensori, afektif, kognitif, perilaku, dan fisiologis. Pada komponen sensori, nyeri merupakan persepsi dari beberapa karakteristik nyeri. Jadi, apa yang dirasakan dari nyeri tersebut? Intensitasnya, artinya tinggi rendahnya, kuat beratnya, kemudian lokasinya di mana, karena ini menunjukkan bahwa letak kerusakan yang terjadi di dalam tubuh, serta kualitasnya seperti apa, seperti ditusuk-tusuk, apakah tertekan benda berat misalnya, atau pegal-pegal. Nah, itu tergantung dari bagaimana seseorang mempersepsikan nyeri tersebut dan bagaimana pencetus nyeri tersebut diterima oleh indera nyeri di dalam tubuh. Kemudian diakhiri dengan bagaimana otak mempersepsikan nyeri atau rasa nyeri yang dia dapatkan. Kemudian dari segi afektif, nyeri meliputi emosi negatif yang menyertai nyeri. Jadi kecemasan, ketakutan, dan kewaspadaan atau keperhatian
yang intens terhadap sesuatu, ini dapat mempengaruhi nyeri seseorang. Jadi semakin takut dia, semakin cemas dia, dan semakin perhatian dia terhadap sumber nyeri, maka nyeri yang dia rasakan akan semakin tinggi. Nah, kemudian dari kognitif, jadi bagaimana kemudian seseorang menginterpretasi arti atau makna nyeri yang dia dapatkan. Apakah itu sesuatu yang positif atau negatif? Misalnya, seseorang yang bersakit-sakit karena memang dalam kondisi latihan untuk meraih sesuatu, misalnya para petarung di MMA, latihannya kan luar biasa tuh, mereka berdarah-darah, kemudian mereka berteman dengan nyeri. Apakah kemudian dia mempersepsikan nyerinya sebagai sesuatu yang negatif? Tidak, karena prinsipnya adalah bahwa tidak akan sesuatu dapat diraih tanpa kemudian dia merasakan penderitaan dalam prosesnya, seperti itu. Sehingga dia aman-aman saja dengan nyeri tersebut. Dia tidak merasa cemas dan tidak merasa apapun. Dengan demikian, maka nyeri yang dia rasakan disebut dapat diterima dan tidak mengganggu fungsi sehari-harinya. Berbeda jika kemudian nyeri tersebut dianggap sebagai sesuatu negatif. Nyeri yang dia rasakan adalah sebagai sebuah siksaan, sebagai sebuah akibat dari perilaku yang dilakukan, atau merasakan bahwa nyeri itu adalah sebuah kezaliman. Tentunya nyeri tersebut akan dirasakan jauh lebih berat daripada yang seharusnya, gitu ya. Atau yang paling sederhana saja, penyebab nyerinya sama-sama dipukul. Kalau dipukul sama orang yang kita benci, tentunya nyerinya akan lebih berat dibandingkan kemudian yang mukul adalah orang yang kita hormati atau orang yang kita cintai. Tentunya kita akan merasa akan menerima pukulan atau cubitan tersebut dengan senang hati jika orang yang melakukannya adalah orang yang kita hormati atau orang yang kita cintai. Kemudian komponen perilaku ini terkait dengan bagaimana strategi yang digunakan seseorang untuk mengekspresikan, termasuk di dalamnya adalah untuk mengatasinya. Ada yang kemudian dia mencoba untuk menghindari nyeri, sehingga dia sama sekali tidak mau berurusan dengan hal-hal yang kemudian menimbulkan nyeri. Namun demikian ada juga yang mencoba kemudian menghadapi dan kemudian mengatasi, terutama pada orang-orang yang memang profesinya dekat dengan kekerasan gitu ya, olahraga, profesi yang terkait dengan aktivitas fisik gitu ya, olahraga, misalkan panjat tebing, kemudian naik gunung, lari dan sebagainya. Tentu itu akan menimbulkan perasaan atau menimbulkan sensasi nyeri gitu, mulai dari pegal-pegal, mungkin jatuh, cedera, patah tulang dan lain sebagainya. Tapi apakah mereka kemudian menghindari itu? Tentu tidak, karena mereka tahu dan sadar bahwa itu adalah sebuah resiko yang harus mereka hadapi. Kemudian secara fisiologis ini menggambarkan bagaimana tubuh berespon terhadap rangsangan nyeri yang dia derita atau yang dia terima, bukan derita ya, yang dia terima. Di sini ada nociception, jadi bagaimana proses nyeri tersebut muncul dan dipersepsi di otak dan kemudian mempengaruhi perilaku seseorang. Kemudian stres juga dia adalah respon tubuh terhadap nyeri yang diterima, tentunya dengan tingkatan stres bermacam-macam, dan bisa jadi sebuah nyeri merupakan stresor bagi seorang dan bisa juga tidak gitu ya, karena tadi nyeri itu multidimensi, dipengaruhi oleh banyak faktor. Apakah kemudian itu dianggap sebagai sesuatu yang positif atau sebagai sesuatu yang negatif? Baik, kemudian kita lihat ke apa saja sih jenis-jenis nyeri tersebut. Berdasarkan durasinya, nyeri bisa dibedakan menjadi dua, ada nyeri akut dan ada nyeri kronis. Sedangkan berdasarkan asal nyerinya, ada yang namanya nociceptive nyeri atau nyeri nociceptive dan nyeri neuropati.
Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah nyeri akut. Nyeri akut ini durasinya pendek, kisarannya 1-6 bulan. Ini terkait dengan proses penyembuhan di dalam tubuh. Bagaimana reaksi tubuh dalam melakukan proses pemulihan diri, mulai dari pembentukan sel-sel baru, pembentukan pembuluh darah baru, dan tentunya itu akan menimbulkan gejolak di dalam sistem metabolisme tubuhnya. Sebagaimana seseorang sedang merenovasi rumah, tentunya kan ada masa-masa berantakan dan menimbulkan ketidaknyamanan. Tentu juga di dalam tubuh demikian. Proses penyusunan sel-sel, pembuatan pembuluh darah baru dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan reaksi tubuh, dan salah satunya adalah nyeri, terutama adalah reaksi inflamasi ya. Dan ini disebabkan oleh kerusakan jaringan. Jadi nyeri akut ini lebih disebabkan oleh kerusakan jaringan, sehingga lokasi asal dari nyeri sangat mudah untuk diidentifikasi. Jika nyerinya berasal dari kaki, maka jika kerusakannya ada di kaki, maka kita bisa menunjuk bahwa nyerinya ada di kaki. Demikian juga bila berada di kepala, tentunya kita bisa mendeteksi bahwa nyeri yang dirasakan berasal dari kerusakan jaringan di kepala. Yang perlu diperhatikan dari nyeri akut ini adalah jika penanganannya tidak optimal, maka akan terjadi pemanjangan respon stres, sehingga menimbulkan kerusakan permanen dari sistem saraf pasien. Jadi yang rusak bukan di organnya, tapi di sistem sarafnya, sehingga hal ini dapat memicu timbulnya nyeri yang tidak berkesudahan, yang dinamakan dengan nyeri kronis. Nah, kita lihat ya nyeri kronis itu apa. Nyeri kronis ini waktunya lama ya, lebih dari 6 bulan ya. Kurang angka 6-nya ini ya. Lebih dari 6 bulan, dan terjadi pasca proses penyembuhan. Jadi penyembuhan di dalam tubuhnya bisa jadi sudah tuntas proses penyembuhannya, tapi bisa jadi juga belum gitu ya. Jadi mestinya selesai 6 bulan, tapi kemudian tidak selesai, maka hal tersebut menimbulkan stresor yang memanjang, sehingga tadi akan muncul memicu hormon-hormon stres yang berkepanjangan, dan akhirnya menyebabkan kerusakan pada sistem saraf gitu ya. Nah, ini juga bahwa nyeri kronis juga tidak selalu berhubungan dengan cedera atau penyakit yang diderita. Artinya bisa jadi cedera di dalam tubuhnya itu sudah selesai, dia sudah sembuh secara fisiologis, tapi lagi-lagi bahwa nyeri itu bukan hanya masalah fisiologis, tapi masalah psikologis. Ketika dia masih stres, maka bisa jadi dia masih merasakan nyerinya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan orang yang mengalami nyeri kronis itu susah untuk menentukan di mana lokasi nyeri itu berasal gitu ya. Karena ini kan sudah bermain masalah psikologis seperti itu, sehingga dia merasakan nyeri tapi dia tidak tahu sebelah mana yang dia rasakan. Nah, ini penyebabnya adalah proses penyembuhan yang tidak berjalan dengan tuntas, atau saat nyeri akut ditangani dengan buruk. Ya, kalau nyeri akut ditangani dengan buruk, maka akan berkembang menjadi nyeri kronis. Nah, kemudian jenis nyeri berdasarkan asalnya ya, berdasarkan asal nyeri tersebut. Yang pertama adalah nyeri nosiseptif. Nyeri nosiseptif ini terkait dengan aktivitas dari proses perjalanan rangsang nyeri sampai ke otak di persepsi. Muncul dari aktivitas nosiseptor. Nosiseptor ini adalah sistem saraf yang kemudian dia mampu menerima rangsang nyeri. Bisa dibedakan menjadi nyeri somatik dan nyeri visceral. Nyeri somatik ini melibatkan jaringan permukaan tubuh seperti kulit, otot, sendi, dan tulang. Jadi kerusakan-kerusakan yang terjadi pada kulit, otot, sendi, dan tulang ini akan menimbulkan nyeri yang namanya dengan nyeri somatik. Lokasi nyeri dapat ditentukan dengan mudah. Sementara nyeri visceral ini melibatkan organ dalam seperti jantung, lambung, dan hati. Nyerinya bersifat difus, artinya melebar, sehingga lokasinya susah ditentukan.
Yang paling gampang misalkan pada orang dengan serangan jantung, nyerinya di jantung, tapi kemudian nyeri tersebut bisa menjalar ke leher, ke tangan atas sebelah kiri, ke bahu sebelah kiri dan lain sebagainya. Bahkan bisa juga ke perut bagian kanan gitu ya, sehingga dia persepsinya nyeri lambung. Seperti itu ya, sehingga nyeri somatik, nyeri visceral ini sulit untuk ditentukan lokasinya. Nah, kemudian ada yang namanya nyeri neuropati. Penyebab dari nyeri neuropati ini adalah cedera atau penyakit yang mempengaruhi sistem somatosensori. Jadi terkait dengan proses sensori dari impuls nyeri yang masuk ke dalam tubuh. Ada yang namanya somatosensori perifer dan ada somatosensori sentral. Somatosensori perifer berarti kerusakannya adalah di bagian perifer gitu ya, di bagian saraf tepi. Sementara somatosensori sentral itu kerusakannya adalah di sistem saraf pusat, yaitu di central somatosensory cortex. Misalnya orang yang pasca stroke, kalau daerah sentral somatosensorinya terkena, ini bisa mengalami yang namanya nyeri somatosensori sentral. Nyeri neuropati ini sulit untuk ditangani dan sering membutuhkan pendekatan multimodalitas, yaitu kombinasi terapi farmakologis dengan non-farmakologis. Karena memang pada dasarnya juga nyeri itu kan bersifat multidimensi, itu dikatakan sejak dari awal. Sehingga obat-obatan saja tidak cukup, butuh dukungan secara spiritual, secara emosional, butuh dukungan dari keluarga. Karena perasaan aman, nyaman, tenang itu sangat membantu seseorang untuk mengatasi nyeri. Hal ini terkait juga dengan bahwa kondisi stres juga akan menimbulkan pengeluaran hormon-hormon stres, yang itu juga bisa menambah intensitas nyeri atau persepsi nyeri yang dia rasakan. Nah, kemudian kita membahas terkait dengan fisiologi nyeri. Jadi bagaimana nyeri tersebut muncul gitu ya, di persepsi oleh tubuh. Ada 4 proses terbentuknya nyeri atau proses nociception ya, mulai dari transduksi, transmisi, persepsi, dan modulasi. Pada tahap transduksi ini adalah rangsangan mekanik, misalkan luka bedah, suhu terbakar atau terbentur. Nah, ini akan memicu pengeluaran substansi kimiawi seperti prostaglandin, bradykinin, serotonin, histamin, glutamin, dan substansi P dari sel-sel yang rusak atau pecah akibat cedera tersebut. Nah, substansi ini kemudian akan menstimulasi reseptor nociceptif perifer ya, dan ini mengawali proses transmisi nociceptif. Dan disinilah mulai terbentuk potensial aksi yang kemudian ditransmisikan ke spinal cord sampai nanti ke otak. Ya, jadi dari kimiawi kemudian dirubah menjadi listrik. Nah, ini proses fisiologis nyeri ya. Jadi pada ini panah-panah yang warna jingga ini di sini, di sini ada transduksi. Kemudian proses transduksi ini misalnya ada kerusakan pada usus, kemudian kerusakan pada tangan, ya pada usus juga ini diterima oleh saraf-saraf nociceptif yang ada di sana, dan kemudian semuanya akan ditransmisikan ke spinal cord. Nah, di sini proses transduksi ya, bagaimana kemudian nyeri tersebut merangsang pengeluaran hormonal, merangsang pengeluaran iya.
Kayaknya udah mulai lama nggak itu. Tapi itu langsung buka. Tanda warna tanda panah warna jingga ini menunjukkan adanya kerusakan yang satu di usus ya, organ dalam, kemudian yang satu di organ luar yaitu di tangannya. Dan di sini tadi menimbulkan pengeluaran substansi kimiawi yang kemudian akan ditangkap oleh sel-sel reseptor. Nah, yang kedua adalah proses transmisi, yaitu merupakan proses transmisi merupakan proses pengantaran potensial aksi melalui serabut saraf nosiseptif ke spinal cord yang dilanjutkan menuju otak melalui serat ascending spinothalamic. Nah, kita akan lihat nanti ya. Nah, dari sel nosiseptif yang ada di organ sampai ke spinal cord ini terdapat dua jenis serat nosiseptif. Ada serat delta A dan ada serat C. Serat delta A ini diameternya lebar, bermielin, sehingga dia bisa mengalirkan potensial aksi dengan cepat, yang kemudian mampu melokalisasi nyeri tajam dengan baik dan terlibat dalam tahap awal sensasi nyeri. Serat delta A juga bertanggung jawab terhadap gerak refleks ya, karena gerak refleks ini butuh kecepatan yang tinggi dan ini sangat tepat dilakukan oleh serat delta A yang memiliki diameter lebar dan bermielin. Dan serat delta A ini memiliki kepekaan tinggi terhadap perangsang yang nyaman, misalkan dielus, pijat ringan gitu ya, dan lain sebagainya. Sementara serat C ini memiliki diameter yang kecil, sehingga ini memiliki kecepatan lebih rendah dalam mengantarkan potensial aksi dibandingkan serat delta A. Tidak bermielin, transmisi menyebar dan tumpul, mentransmisikan sinyal berbahaya dari perifer menuju spinal cord. Nah, jadi kalau serat C ini identik dalam mentransmisikan rangsang nyeri, sementara serat delta A ini mentransmisikan sensasi yang menyenangkan atau sensasi yang membuat nyaman. Dengan demikian, inilah yang kemudian menjadi dasar dari teori gate control, di mana kita bisa mengatasi nyeri tersebut atau mengatasi nyeri di sebuah lokasi di dalam tubuh dengan cara memberikan rangsangan nyaman ke dalam bagian tubuh tersebut. Misalnya ketika kepala kita terbentur, secara otomatis maka tangan kita akan mengelus-elus bagian yang terbentur tersebut dan nyerinya akan berkurang. Itu adalah mekanisme penghambatan rangsangan potensial aksi nyeri dengan cara merangsang serat delta A, sehingga serat delta A akan menutup pada cornu anterior spinal cord rangsangan nyeri yang ditransmisikan oleh serat C. Dalam hal ini serat C akan kalah oleh serat delta A. Nah, di sini kita lihat ya. Ini adalah bagaimana kemudian proses transmisi mulai dari organ yang terkena sampai ke spinal cord, dan dari spinal cord nanti akan ditransmisikan ke otak. Nah, kemudian tahap persepsi. Tahap persepsi ini adalah tahap bagaimana kemudian otak mempersepsikan sebuah nyeri. Setiap impuls nyeri akan diantarkan ke batang otak, kemudian ke hipotalamus dan talamus. Kemudian potensial aksi tersebut atau impuls nyeri tersebut akan diproyeksikan ke sistem limbik dan
dan frontal cortex untuk terkait dengan ekspresi komponen afektif nyeri. Jadi bagaimana kemudian nyeri itu dipersepsikan secara emosional. Kayak tadi kalau kita menerimanya dengan bahagia, tentunya nyeri tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak berbahaya, maka kita akan lebih adaptif terkait dengan rangsangan nyeri yang kita terima. Sementara kemudian kalau rangsangan nyeri dipersepsikan sebagai sesuatu yang bahaya, maka tentunya intensitas nyeri akan semakin tinggi, karena itu sebagai alarm bagi tubuh untuk segera melakukan tindakan. Nah, kemudian impuls nyeri juga akan diproyeksikan ke korteks sensori yang berada di lobus parietal. Ini terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa mempersepsikan lokasi nyerinya berada di mana, intensitasnya tinggi atau rendah, dan bagaimana kualitas nyeri yang kita dapatkan. Nah, yang tahap terakhir adalah modulasi. Tahap modulasi merupakan proses di mana noxious stimuli atau stimuli yang membahayakan, atau dengan kata singkat stimulus nyeri ya, yang berjalan dari reseptor masoseptif menuju sistem saraf pusat, itu dapat dimodulasi, artinya dapat ditingkatkan atau dihambat. Mekanisme modulasi bisa bersifat ascending, yaitu pada saat menghambat transmisi nyeri dari perifer kemudian ke spinal cord dan kemudian dilanjutkan ke otak, maka kita bisa menghambat di salah satu bagian tersebut. Ini mengacu ke teori gate control ya. Di sini misalnya mengusap-usap bagian tubuh yang cedera akan merangsang serat delta A, sehingga rangsangan nyaman tersebut akan menghambat rangsangan nyeri yang dihantarkan oleh serat C di dorsal cornu ya, di dorsal cornu dari spinal cord tadi. Di sini merupakan upaya untuk menghambat proses penghambatan, ya. Ini merupakan sebuah proses penghambatan interneuron, jadi hubungan antar neuron antara serat sistem saraf yang dari perifer mau masuk ke spinal cord, itu kan ada yang namanya sinapsis di sana. Maka di sanalah berperan bagaimana kemudian rangsangan nyaman tadi bisa menutup rangsangan nyeri yang dihantarkan oleh serat C. Kemudian modulasi yang berikutnya adalah modulasi descending. Ini terkait dengan pengeluaran opioid endogen seperti beta endorfin, enkaphalin, dinorfin oleh batang otak dan dorsal horn. Inilah yang kemudian mendasari berbagai teknik distraksi dan relaksasi yang dapat meningkatkan produksi hormon endorfin. Hormon endorfin ini mampu kemudian meningkatkan penghambatan nyeri yang ditimbulkan dari berbagai bagian anggota tubuh. Nah, sekarang kita lihat ke faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi nyeri, ada usia, jenis kelamin, kebudayaan, makna nyeri, perhatian, ansietas, keletihan, pengalaman, dukungan keluarga. Faktor pertama yang mempengaruhi nyeri adalah usia. Perbedaan perkembangan yang ditemukan di antara kelompok usia, terutama pada anak-anak dan dewasa atau lansia, dapat mempengaruhi reaksi yang berbeda terhadap sebuah rangsang nyeri. Menurut Edward N. Fillingham, antara dewasa dan lansia tidak ada perbedaan mengenai persepsi nyeri. Sedangkan menurut Lee, tahun 2001, lansia melaporkan tingkat nyeri yang lebih rendah dibandingkan orang yang lebih muda.
Anak-anak biasanya masih belum memahami mengenai nyeri. Sebagian anak kadang segan untuk mengungkapkan nyeri yang dialami oleh mereka. Berbeda dengan dewasa atau lansia yang biasanya justru mengungkapkan penyebab nyeri yang dialaminya berasal dari beberapa sumber. Sehingga hal ini menimbulkan kebingungan ketika kita melakukan pengkajian. Oleh karena itu, seorang perawat harus mengkaji lebih rinci lagi mengenai penyebab nyeri. Selain itu, dewasa atau lansia biasanya melaporkan nyeri ketika sudah mengalami fase patologis atau organ tersebut sudah mulai mengalami penurunan fungsi. Faktor yang kedua yang mempengaruhi nyeri adalah jenis kelamin. Secara umum, laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan secara signifikan dalam mempersepsikan nyeri. Namun, berdasarkan beberapa penelitian, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mempersepsikan nyeri, yaitu perempuan mengungkapkan rasa nyeri yang lebih tinggi daripada laki-laki. Artinya, perempuan memiliki ambang nyeri yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, atau dengan kata lain, perempuan lebih mudah merasakan nyeri dibandingkan dengan laki-laki. Pada perempuan, yang perlu diperhatikan lagi terkait dengan pusat rangsang nyeri. Pada perempuan, letak persepsi nyeri berada pada limbik yang berperan sebagai pusat utama emosi seseorang. Sedangkan pada laki-laki terletak pada korteks prefrontal yang berperan sebagai pusat analisa dan kognitif. Jadi, secara emosional, perempuan lebih sensitif dalam mempersepsikan sebuah nyeri. Berikutnya adalah kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan memberikan pengaruh terkait dengan bagaimana individu dalam mengatasi nyeri. Terdapat perbedaan dalam melaporkan respon mereka terhadap nyeri antara suku Jawa dan suku Batak. Ini kita contohkan dua suku ini. Ini berdasarkan penelitian Sudza tahun 2003. Suku Jawa merespon nyeri dengan sikap diam dan mengalihkan rasa nyeri melalui kegiatan lain, misalnya kegiatan keagamaan atau mungkin aktivitas lain yang bisa mendistraksi perhatian mereka terkait dengan nyeri. Sementara suku Batak lebih cenderung untuk merespon nyeri secara ekspresif seperti berteriak, menangis, atau marah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya berpengaruh terhadap persepsi nyeri. Nah, berikutnya adalah makna nyeri. Jadi bagaimana seseorang memaknai sesuatu, ya termasuk kejadian atau situasi yang kemudian menimbulkan nyeri terhadap mereka. Jika sesuatu itu dianggap sebagai sebuah hal yang baik baginya, bagi dirinya, maka dia akan cenderung untuk menerima nyeri tersebut dengan baik juga, dan dia akan cepat pulih dari nyeri tersebut. Sementara kalau itu merupakan sesuatu yang buruk bagi dia, sesuatu ancaman bagi dia, maka nyeri yang dia rasakan tentunya lebih tinggi dibandingkan dan seharusnya. Contohnya adalah antara nyeri bersalin dan nyeri akibat dari kekerasan dalam rumah tangga. Otomatis bisa jadi tingkat nyerinya sama, tapi persepsi yang dirasakan bisa berbeda. Dan nyeri akibat KDRT jelas lebih tinggi dipersepsikan dibandingkan dengan nyeri bersalin. Kenapa? Nyeri bersalin itu berakhir dengan kebahagiaan, sementara nyeri akibat KDRT berakhir dengan kesedihan. Nah, berikutnya adalah faktor perhatian. Perhatian ini sama dengan intensitas nyeri. Artinya semakin kita memberikan perhatian yang lebih kepada sumber dari penyebab nyeri, maka semakin tinggi nyeri yang kita rasakan. Hal inilah yang kemudian mendasari dari teknik-teknik manajemen nyeri yang berupa teknik distraksi,
Jadi bagaimana kemudian kita mengalihkan perhatian dari sumber nyeri ke objek lain yang lebih menyenangkan, sehingga kita bisa melupakan penyebab nyeri tersebut dan itu bisa mengurangi intensitas nyeri yang dirasakan. Misalnya beberapa teknik yang terkait dengan distraksi itu ada relaksasi, quiet imagery, massage, atau murotal dan lain sebagainya. Nah, ini juga nanti terkait dengan manajemen nyeri non farmakologis di bagian akhir dari perkuliahan kita ini. Nah, berikutnya faktor lain yang berpengaruh adalah ansietas atau kecemasan. Meskipun secara umum kecemasan tersebut bisa meningkatkan persepsi nyeri, namun yang paling memungkinkan untuk meningkatkan nyeri adalah kecemasan terkait dengan nyeri atau penyebab nyeri yang dia rasakan. Di sini bahwa ansietas tidak selamanya meningkatkan nyeri. Ansietas yang berhubungan dengan nyeri akan meningkatkan persepsi individu terhadap nyeri. Sedangkan ansietas yang tidak berhubungan dengan nyeri dapat mendistraksi individu dan menurunkan persepsi terhadap nyeri. Contohnya, ketika misalnya kita terluka parah dan kita butuh jahitan, kita cemas akan kehilangan darah. Nah, kecemasan akan kehilangan darah itu akan membuat kita menerima untuk dilakukan pembalutan atau penjahitan luka. Kenapa? Karena resiko yang didapatkan ketika kita tidak dijahit atau lukanya itu lebih besar daripada resiko nyeri yang kita rasakan. Contohnya seperti itu ya. Jadi kecemasan yang justru pada suatu kondisi bisa menjadi distraksi terkait dengan nyeri yang dirasakan. Kemudian faktor keletihan. Keletihan ini dasarnya adalah menurunkan kemampuan coping seseorang. Hal ini membuat dia kehilangan fokus terhadap apa arti nyeri tersebut. Dengan demikian maka fokusnya akan lebih terarah ke nyeri yang dirasakan, sehingga kelelahan ini pada akhirnya bisa meningkatkan persepsi nyeri bagi dirinya. Pengalaman ini bisa menjadi dua hal yang berbeda dampaknya. Jika pengalaman tersebut terkait dengan keberhasilan mengatasi nyeri dengan penyebab yang sama, itu otomatis dapat mengurangi intensitas nyeri yang dirasakan. Sementara kalau pengalamannya adalah kegagalan dalam mengatasi nyeri pada kondisi yang sama, itu akan menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Hal ini membuat nyeri yang dia rasakan semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah dukungan keluarga. Keluarga adalah merupakan orang-orang yang paling dekat dengan pasien. Dan orang-orang yang terdekat sangat penting bagi individu yang mengalami nyeri. Walaupun nyeri masih dirasakan oleh individu, namun kehadiran orang terdekat akan menghilangkan rasa ketakutan dan kesepian. Apabila tidak ada orang terdekat, seringkali individu mengalami perasaan tertekan, stres, dan ini berpotensi untuk memperparah nyeri. Bagaimanapun, hormon-hormon stres yang muncul ini akan menurunkan ambang nyeri, sehingga membuat seseorang menjadi semakin rentan untuk mendapatkan nyeri yang lebih tinggi. Oke, terakhir ya, kita akan lihat bahwa nyeri tersebut merupakan sesuatu yang bersifat multidimensi. Sehingga di sini kita lihat bahwa nyeri-nyeri tertentu, terutama nyeri kronis misalnya, itu tidak cukup dengan obat-obatan farmakologis. Karena kalau obat-obatan farmakologis itu cenderung dia hanya mengatasi masalah fisiknya saja. Sementara masalah psikologi, sosial, spiritualnya tidak tercapai gitu ya. Oleh karena itulah maka perlu juga manajemen nyeri berupa terapi non farmakologis. Ini banyak
yang kemudian bisa dilakukan. Ini sudah terbukti pada banyak penelitian, ada akupunktur ya, bagaimana kemudian pengobatan dengan menusukkan jarum pada titik-titik tertentu meridian di dalam tubuh, pada titik-titik akupoinnya ya, yang kemudian mereka itu menurut ilmu kedokteran Cina ada namanya garis meridian yang kemudian yang menghubungkan antara akupoin satu titik-titik tusuk satu dengan tusuk lain itu menjadi sebuah garis yang itu nanti ketika dirangsang, maka rangsang itu akan sampai pada organ tertentu dan kemudian memiliki efek penyembuhan. Termasuk juga kemudian dia mampu memblok efek nyeri yang dirasakan karena cedera di dalam tubuhnya. Dan selanjutnya adalah akupresur. Akupresur ini merupakan salah satu bentuk lain dari akupunktur. Kalau akupunktur ini menggunakan jarum, maka akupresur adalah menggunakan tekanan-tekanan dengan kekuatan tertentu pada titik-titik akupunktur. Kemudian guide imagery ini adalah bentuk distraksi, bagaimana kemudian terapis membimbing pasien untuk membayangkan sesuatu yang kemudian membuat pasien merasa senang, merasa gembira dan merasa nyaman, sehingga mereka bisa mengalihkan perhatian dari yang tadinya fokus ke nyeri, kemudian berubah fokus ke hal-hal yang kemudian membahagiakan mereka. Kemudian selanjutnya adalah terapi musik. Terapi musik sudah banyak penelitian yang membuktikan bagaimana kemudian terapi musik ini mampu menurunkan nyeri pada berbagai kondisi, baik itu nyeri kronis maupun nyeri akut. Tidak semua jenis musik bisa digunakan untuk melakukan terapi atau bisa digunakan sebagai terapi. Musik-musik yang bisa digunakan menjadi sebuah terapi adalah jenis musik yang memiliki irama konstan, temponya lambat, dan disukai oleh, terutama di musik-musik tersebut disukai oleh pasien seperti itu. Kemudian ada animal therapy. Animal therapy ini adalah jenis distraksi untuk mengalihkan perhatian. Ini terkait bahwa kemudian seseorang merasa terhibur ketika bermain dengan binatang peliharaan. Misalnya berjalan-jalan dengan kucing, atau mungkin yang memelihara anjing berjalan-jalan dengan anjing peliharaannya, atau ada juga yang senang dengan burung. Bisa juga ini sebagai terapi untuk mendistraksi mereka terkait dengan nyeri yang dirasakan, atau menyaksikan ikan yang berenang-renang di akuarium dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk dari animal therapy. Kemudian yang tidak kalah bermanfaatnya adalah dukungan spiritual, baik itu dengan mendengarkan murotal, zikir, berdoa, baik secara pasif yaitu dengan mendengarkan, atau secara aktif melakukan sendiri, tergantung dari kondisi pasiennya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.